Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang aqsamul kalam. Aqsamul kalam di dalam kitab Al-Waraqat ini Imamul Haramain mendatangkan 3 dasar pembagian. Dasar pembagian yang pertama adalah bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Pembagian kalam berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Yang kedua, bi'tibari madlulihi. Pembagian kalam berdasarkan makna yang ditunjuk. Yang ketiga adalah bi'tibari isti'malihi. Berdasarkan pemakaian atau penggunaannya. Yaitu pembagian kalam berdasarkan pemakaian dan penggunaannya. Nah, aqsamul kalam bi'tibari ma yatarakkabu minhu dan bi'tibari madlulihi ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan fokus pada aqsamul kalam bi'tibari isti'malihi atau bi'tibari isti'mal berdasarkan pemakaian atau penggunaannya. Kalam atau lafadz berdasarkan isti'malnya, berdasarkan pemakaiannya itu terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan hakikoh. Hakikoh ini adalah makna sebenarnya dari suatu lafadz atau suatu kalam. Yang kedua disebut dengan majas. Majas ini adalah makna kiasan atau metafora. Makna yang bukan makna sebenarnya dari suatu lafadz atau suatu kalam. Wa min wajhin akharah, dan dari segi yang lain, yang qasimu terbagi apa al-kalam ila hakikotin pada hakikoh. Hakikoh ini makna sebenarnya, wa majazin dan majas yaitu makna kiasan. Apa definisi dari hakikoh? Di dalam kitab Al-Waraqat ini Imamul Haramain mendatangkan 2 definisi dari hakikoh. Fal hakikotu, maka adapun hakikoh, makna sebenarnya dari suatu lafadz atau suatu kalam, ma adalah sesuatu bagia yang tetap apa ma fit isti'mali di dalam pemakaian ala maudhu'ihi atas makna yang diletakkan pada ma. Ini adalah definisi pertama dari hakikoh. Hakikoh itu adalah lafadz atau kalam yang digunakan pada makna sebenarnya atau sesuai makna sebenarnya, sesuai makna aslinya. Ini adalah definisi pertama dari hakikoh. Definisi kedua, wakila dan dikatakan ma apa sesuatu ustu'milah yang digunakan atau yang dipakai apa ma fima pada sesuatu. Isi dari ma yang kedua ini adalah makna maksudnya. Fima pada makna ustuliha yang disepakati alaihi apa atas ma yang kedua minal mukhatibati dari orang-orang yang berbicara. Ini adalah definisi kedua dari hakikoh. Definisi kedua dari hakikoh ini adalah lafadz atau kalam yang digunakan sesuai makna yang disepakati oleh komunitas penutur. Ini adalah hakikoh. Jadi lafadz atau kalam
yang digunakan sesuai makna yang telah disepakati oleh sebuah komunitas penutur, maka ini disebut dengan hakikoh. Nah, dari definisi yang kedua ini nanti lahir 3 pembagian hakikoh. Pertama disebut dengan hakikoh lughawiyah apabila yang menyepakati itu adalah ahli lughah. Yang kedua disebut dengan hakikoh syariah apabila yang menyepakati itu adalah syari'. Yang ketiga disebut dengan hakikoh urfiyah, yaitu apabila yang menyepakati itu adalah uruf atau ahlul urfi, yaitu komunitas tertentu, kebiasaan komunitas tertentu. Nah, hakikoh urfi ini ada yang disebut dengan urf khas dan urf am, yaitu komunitas tertentu dan komunitas umum. Kebiasaan komunitas tertentu dan kebiasaan komunitas umum. Sekarang, lawan dari hakikoh ini adalah majas. Apa itu majas? Wal majazu, dan adapun majas. Nah ini ya definisi majas. Wal majazu, dan adapun majas, ma adalah sesuatu tujuh wiza yang dilampaui bihi apa dengan ma an maudu'ihi dari makna yang diletakkan pada ma. Yang dinamakan majas itu adalah lafadz atau kalam yang makna aslinya itu dilampaui, dilewati, dan kemudian digunakan kepada makna yang lain. Jadi majas itu adalah makna aslinya ditinggalkan dan kemudian lafadz ini atau kalam ini digunakan kepada makna yang lain, makna yang kedua, makna yang ketiga, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan majas. Nah, di dalam definisi hakikoh, musannif menyebutkan 2 definisi. Sementara di dalam majas hanya menyebutkan 1 definisi saja. Definisi majas yang disebutkan oleh musannif adalah definisi majas yang kebalikannya itu adalah definisi hakikoh yang pertama. Jadi hakikoh yang pertama itu definisinya adalah ma baqiya fil istimal ala maudu'ihi, yaitu lafadz atau kalam yang digunakan sesuai makna aslinya. Nah, majas itu apa? Majas itu adalah lafadz atau kalam yang digunakan bukan sesuai makna aslinya. Makna aslinya ditinggalkan dan kemudian digunakan kepada makna yang lain. Jadi definisi majas ini yang disebutkan oleh musannif adalah kebalikan dari definisi hakikoh yang pertama. Kemudian kalau ingin mendatangkan definisi majas sebagai lawan dari definisi hakikoh yang kedua, seperti ini. Mastu'milah fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Jadi ini adalah definisi majas yang mana kebalikan dari definisi hakikoh yang kedua. Kalau hakikoh, definisi hakikoh yang kedua adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Majasnya, definisi majasnya, kebalikan dari definisi ini adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibati, yaitu lafadz yang digunakan bukan pada makna yang telah disepakati oleh komunitas penutur. Kemudian sekarang kita masuk pada pembagian hakikoh. Pembagian hakikoh ini lahir dari definisi hakikoh yang kedua. Itu mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Wal hakikotu, dan adapun hakikoh imma luwawiyatun, ada kalanya ialah bersifat bahasa, wa imma syar'iyatun, dan ada kalanya ialah bersifat syariat, wa imma urfiyatun, dan bersifat uruf kebiasaan. Jadi hakikoh itu adalah
atau terbagi menjadi tiga. Hakiko itu ada tiga. Pertama adalah hakiko lughawiyah, yang kedua adalah hakiko syar'iyah, yang kedua adalah hakiko syar'iyah, yang ketiga adalah hakiko urfiyah. Apa itu hakikoh lughawiyah? Hakikoh lughah itu yaitu lafaz yang digunakan atau yang diletakkan pada makna oleh ahlul lughah. Artinya yang meletakkan lafaz untuk sebuah makna ini adalah ahlul lughah. Yang menentukan bahwa lafaz digunakan kepada makna ini adalah ahlul lughah. Apabila yang meletakkan pada lafaz ini untuk menunjuk kepada makna ini ahlu syar'i, yaitu syari, maka disebut hakikoh syar'iyah. Cuman kalau yang meletakkan atau yang menentukan bahwa lafaz ini untuk makna ini ahlul urfi, adalah ahlul urfi, maka disebut dengan hakikoh urfiyah. Kemudian hakikoh urfiyah ini terbagi menjadi dua, ada urfiyah khassah dan ada urfiyah ammah. Kemudian kita sekarang masuk kepada pembagian majas. Di dalam kitab ini, Musannif Imamul Haramain Al-Juwaini menyebutkan bahwa majas itu terbagi menjadi empat. Pertama disebut majas biziyadah, kedua disebut dengan majas bin nuqsan, ketiga disebut majas bin naql, yang keempat disebut dengan majas bil isti'arah. Sebenarnya kalau ingin gambaran utuh tentang pembagian majas itu harus dipelajari di dalam ilmu bayan. Saya akan menyebutkan secara umum saja tentang pembagian majas ini. Majas itu terbagi menjadi dua. Pertama, majas lugawi. Yang kedua adalah majas akli. Kemudian, majas lugawi ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mursal, yang kedua disebut isti'arah. Kapan disebut dengan mursal? Majas ini disebut dengan mursal, yaitu apabila alaqohnya itu bukan alaqoh musyabah. Bukan alaqoh musyabah. Kapan disebut dengan isti'arah? Yaitu apabila alaqohnya itu adalah al-musyabah. Kemudian, majas mursal ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang alaqohnya, ada yang memiliki alaqoh dan ada yang tidak memiliki alaqoh. Yang tidak memiliki alaqoh itu ada dua, yaitu majas biziyadah dan majas bin nuqsan. Yang lahu alaqoh itu ada diantaranya adalah majas bin naql. Itu adalah gambaran umum tentang majas. Wal majazu, dan adapun majas, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa al majas biziyadatin, ialah dengan tambahan, au nuksonin atau pengurangan, au naklin atau pemindahan, au isti'aratin atau isti'arah. Isti'arah ini artinya peminjaman ya. Yang dimaksud dengan majas isti'arah adalah majas yang hubungannya itu adalah musyabahah, keserupaan. Ini lebih detail harus dipelajari di dalam ilmu bayan. Fal majazu biziyadati, maka adapun majaz biziyadati dengan tambahan, mislu qaulihi ta'ala, ialah seperti firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, laisa kamislihi syai'un, laisa tidak ada, kamislihi ialah seperti Allah, syai'un apa sesuatu, syai'un apa sesuatu. Asalnya adalah laisa mislahu syai'un. Cuman ini ditambah kaf. Nah, cuman ditambah kaf. Kemudian ya, ditambah kaf karena kaf ini, karena asalnya itu adalah tidak ada kaf, kemudian ditambah dengan kaf, maka ini disebut dengan majas karena sudah tidak sesuai dengan aslinya.
sesuai dengan aslinya. Aslinya adalah laisa kamitslihi syai'. Aslinya adalah laisa mislahu syai'. Nah, aslinya. Kemudian ditambah kaf sehingga menjadi laisa kamitslihi syai'. Ada penambahan. Ini disebut dengan majaz biziyadah. Wal majazu bin nuqsani, dan adapun majaz bin nuqsani dengan pengurangan, mislu qaulihi ta'ala, ialah seperti firman Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah. Was'alil qaryatah, dan bertanyalah kamu al qaryatah kepada desa. Aslinya adalah was'al ahlal qaryah. Kemudian ahlun ini dibuang, dikurangi. Nah, karena aslinya itu tidak digunakan, yang digunakan adalah yang bukan aslinya, maka ini disebut dengan majas. Majasnya apa? Yaitu majas bin nukson, karena ada pengurangan lafaz. Hingga ini disebut dengan majas bin nukson. Wal majazu bin nakli, dan adapun majas bin nakli dengan pemindahan, kalau waiti ialah seperti lafaz wa'id, seperti lafaz wa'id. Fima, pada sesuatu, artinya pada makna, yakhruju yang keluar apa ma, fima pada sesuatu, ini bukan makna ya, ma ini. Fima pada sesuatu yakhruju yang keluar apa ma, minal insani dari manusia. Contoh dari majas bin nakal adalah seperti lafaz wa'id. Lafaz wa'id ini makna aslinya adalah al-makanul mutmain, tempat yang rendah, yang biasanya digunakan untuk qada'il hajah. Ya, untuk qada'il hajah. Kemudian lafaz wa'id ini bergeser maknanya. Yang awalnya itu digunakan untuk al-makanul mutmain, untuk tempat yang rendah, kemudian digeser, dipindah maknanya kepada ma yakhruju minal insan, sesuatu yang keluar dari manusia. Apa itu? Yaitu tinja. Al-wa'id di sini, al-wa'id adalah tinja. Ya, tinja. Makna asli dari al-wa'id adalah al-makanul mutmain, yaitu tempat yang rendah yang biasa digunakan untuk qada'il hajat. Nah, karena ini ada alaqoh mujawaroh namanya di dalam ilmu bayan, ya. Ada sebagian dari alaqohnya itu ada yang disebut dengan alaqoh mujawaroh. Artinya berdampingan. Ya. Berdampingan. Karena al-makanul mutmain selalu digunakan untuk tempat qada'il hajah, maka kemudian al-ghaid ini bergeser maknanya dari al-makanul mutmain kepada sesuatu yang keluar dari manusia, yaitu tinja. Jadi al-ghaid makna aslinya adalah al-makanul mutmain, tempat yang rendah. Kemudian al-ghaid ini dipindah, digeser untuk digunakan kepada makna tinja, yaitu sesuatu yang keluar dari manusia. Ini disebut dengan majas bin nakal. Karena ada pergeseran makna, ada pemindahan makna. Kemudian yang keempat, wal majazu bil isti'arati, dan adapun majaz bil isti'arah. Majaz bil isti'arah ini adalah majaz yang hubungannya itu alaqohnya itu musyabahah, keserupaan. Kaqaulihi ta'ala, ialah seperti firman Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah, jidaran yuridu ayyang qabdah. Jidaran, jidar dinding, yuridu yang berkehendak apa jidar, ayyang qabdah untuk roboh apa jidar. Di sini yang dinamakan majaz bil isti'arah adalah fat yurid. Nah, yurid ini kan sebenarnya yang memiliki sifat berkehendak itu adalah al-hayy, sesuatu yang hidup. Sementara jidar itu kan benda mati, tidak mungkin memiliki kehendak, sifat kehendak. Cuman ini kan digunakan, kemudian ini digunakan karena menyerupakan condongnya jidar, yaitu condongnya jidar itu diserupakan dengan sesuatu yang memiliki kehendak. Nah, seakan-akan dia memiliki kehendak. Kemudian dikatakan kata yurid. Nah, ini disebut dengan majaz bil isti'arah. Nah, pembahasan tentang majaz bil isti'arah ini
Sebenarnya sangat panjang sekali dan perlu dipelajari dengan mendalam di dalam ilmu bayan. Bagaimana bentuk alaqohnya? Nah, kenapa ini jidaron yuridu, dinding yang hendak? Yurid, kata-kata yurid, ya, hendak. Padahal yang namanya jidar dinding itu adalah benda mati, kok bisa memiliki kehendak. Ini nanti diserupakan, ada penyerupaan. Untuk lebih detailnya harus dipelajari di dalam ilmu bayan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.